Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Yoga Irwanda dengan NIM 201137792 dari Universitas Amikom Yogyakarta dengan prodi Informatika. Di sini saya akan membahas sebuah topik tentang jurusan psikolog. Dan di sini sudah ada narasumber kita yaitu Oke, teman-teman, perkenalkan nama aku Nida Lelatus Syabani, biasa disapa Nida. Saya mahasiswa dari Universitas Mercu Buana Yogyakarta, jurusan psikologi. oh ya, kenapa Mbak Nida ini eh, tertarik masuk jurusan psikolog? Oke, mungkin untuk ketertarikan dari aku pribadi itu dari SMP ya. Dan untuk kenapanya mungkin karena dulu kan cita-citaku dari kecil itu dokter ya. Jadi kayak Ah, sepertinya dokter tuh nggak memungkinkan gitu untuk otakku yang pas-pasan seperti itu kan. Jadi hal-hal yang emang sepertinya masih bisa dijangkau ya jurusan psikologi gitu, dan emang pengen jurusan psikologi itu udah dari lama banget gitu. Dari aku SMP gitu, dan sebenarnya ketika SMA tuh pengen jurusan lain kayak misalnya jurusan kesehatan masyarakat, terus gizi dan lain sebagainya, kayak kelihatannya seru banget gitu kan. hmm. Tapi balik lagi karena emang dari dulu emang pengen di psikologi, jadi dari aku pribadi memutuskan untuk masuk ke jurusan psikologi. Dan untuk kenapanya, karena mungkin jurusan psikologi itu lebih seru ya. Jadi kita bisa lebih mengenal orang lebih dalam, Ya, terus bisa mengenal kepribadian, dan kita juga bisa mengenal diri kita sendiri. Mungkin sederhananya seperti itu. oh, seperti itu. Dan sekarang kalau boleh tahu sedang menjalani semester berapa? Oke, kalau dari aku sekarang mau masuk semester 5 ya, Oh, baru selesai UAS kemarin, selesai UAS semester 4 dan besok udah masuk semester 5. Kalau dari Masnya sendiri nih, Masnya semester berapa nih? kalau saya sama semester 4 dan jalan ke semester 5 dan sekarang ini lagi UAS lah, jadi lagi sibuk-sibuknya lah. Kalau Mbak Nida sekarang kesibukannya ngapain? Kalau boleh tahu. Oke, lagi UAS ya? Kalau aku udah selesai UAS nih, Mas. Oke, Nah, kalau aku kesibukannya sekarang lagi sibuk pengabdian desa sama magang-magang yang masih bisa disambi sih, kayak magang di HR, terus hmm, magang, nyambi-nyambi konseling online, seperti itu. Dan sekarang oh, lagi pengabdian desa, jadi lumayan, sibuk tapi nggak sibuk-sibuk amat sih, gitu. kalau berbicara tentang konseling itu, Mhm. apa saja pengalaman yang didapat dari konseling itu? Oke, dari pengalaman ya, mungkin pengalaman untuk diriku pribadi ya, pengalamannya itu pertama waktu aku awal-awal konseling gitu kan, dapet klien, itu lumayan takut ya, karena kayak, Hmm, klien-kliennya kan permasalahannya tuh, apa ya, berbeda-beda, bermacam-macam. Nah, awal-awal tuh takut takut nggak bisa nanganin, terus takut permasalahannya itu, apa ya, gede atau besar banget dan aku nggak bisa nerima dan hmm. lain sebagainya. Terus, yang kedua, tuh pengalaman yang paling seru dan kadang bikin jengkel ya, karena, eee, menurut aku pribadi permasalahan dari si klien itu permasalahan sepele gitu kan. Paling kayak permasalahan apa gitu, kayak bertengkar sama temannya atau apa, yang menurutku adalah permasalahan sepele, tapi menurut orang lain tuh besar gitu kan. Tapi, dari kita pribadi sebagai, konselor, kita kan harus menerima dengan netral gitu, Ya, menerima dengan apa ya, kayak, ya udah nggak apa-apa sini, kita tetap ikhlas atau kita tetap menerima untuk, kalian melakukan konseling gitu. Dan untuk pengalamanku awal-awal, itu yang pertama, aku awal-awal banget tuh udah dapet klien yang self harm. Self harm itu, melukai diri sendiri, dan waktu itu kan online ya, dan ya. itu chat ya, by chat. Nah itu, dari aku tuh dikirim, jadi dia baru ngelakuin self harm nih, dan dia tuh ngirim foto kayak di nadinya sini tuh bekas apa ya, bukan bekas, bener-bener baru digores, dan itu panjang banget dan keluar darah masih banyak banget. Itu Sampai aku segitunya. awal-awal heeh. Nah itu aku awal-awal banget dapat klien dan langsung seperti itu gitu kan. Aku, apa ya, waktu itu aku lagi kegiatan sama temanku gitu kan.
terus dapat klien yang benar-benar tiba-tiba ngirim foto gitu kan. Untung nggak video call atau telepon kan. Itu lewat chat, itu masih mending gitu kan. Itu, Mmm. lumayan agak takut juga sih. Terus, setelah itu aku vakum berapa bulan, nggak konseling lagi setelah kejadian maksudnya konseling pertama, batch pertama, habis itu baru aku, lanjut lagi kemarin mulai bulan Mei atau Juni gitu, Mei, kayaknya Mei deh, Mei aku udah mulai konseling lagi Mhm. dan, dari diriku sendiri udah siap gitu. Kalau mungkin dari, awal-awal yang kemarin pengalamannya tuh, lumayan agak takut ya, karena mungkin masih masuk semester 3 juga, baru semester 2 kan, udah dapet klien yang permasalahannya berat gitu kan. Mhm. Terus sekarang udah ibaratnya dariku pribadi ilmunya udah ada, terus pengalaman-pengalamannya juga udah ada. Jadi ketika dapet klien yang permasalahannya berat-berat, dari aku pribadi udah nerima, gitu. Jadi seru banget sih kalau konseling itu, gitu Oh Mas. gitu. Seru juga ya berarti ya? Ya Nah itu seru banget. mulai konseling itu dari semester berapa kalau boleh tahu? Nah, kalau untuk, konseling sendiri, kalau misalnya aku kan ikut magang ya, ikut Ya. magang di komunitas luar, itu Heeh. aku dari semester 2. Jadi semester 2 akhir gitu, Oh. mau semester 3 gitu, aku udah ikut konseling gitu. Udah konseling orang-orang nih. Nah, tapi Heeh. kalau dari dosen sendiri, itu baru kemarin semester 3. Jadi aku semester 3 itu konseling offline. Jadi aku nanganin kliennya tuh offline. Jadi kita, Itu tektok gini mhm. gimana gimana? Itu Iya, bener-bener jadi kita offline? heeh. Iya Mmm. iya, bener-bener offline. Jadi kayak ketemu, kita konseling itu bisa 1 jam, 2 jam, habis itu udah Heeh. selesai kan. Nah, Ya. kalau, yang online itu dari semester 2 terus habis itu semester 3 lanjut bareng dosen, habis itu kemarin semester 4 aku konseling lagi dan, kontrak 1 tahun, Ya. gitu. Oh gitu. Nah kalau untuk tanggapan Mbaknya sendiri kalau, Mhm, tentang pemudi sekarang gitu yang banyak mhm mhm. terkena mental mental illness lah atau mental breakdown lah gitu, tanggapannya itu Mhm mhm. gimana? Oke, kalau tanggapan dari, aku pribadi ya, karena kan sekarang dunianya udah dunia iptek atau dunianya udah media sosial udah, Heeh. ke mana-mana ya. Nah, Ya. yang pertama, yang membuat ini kalau untuk, pemuda-pemudi atau remaja ya, Ya ibarat ya. kita katanya tuh remaja gitu kan, yang membuat mereka mengalami, mental breakdown, terus mengalami mood swing, terus mengalami Ya. stres atau overthinking Ya. dan lain sebagainya, sebenarnya itu gara-gara pikiran mereka. Jadi mereka tuh, tidak berpikir positif gitu. Jadi mereka sering overthinking karena yang pertama paling 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 banyak kejadian tuh karena mereka sering ngebanding-bandingin diri mereka sama orang lain, Oh. gitu. Jadi kayak, misalnya Masnya punya teman. Nah, punya teman Heeh. kan biasanya kan kalau temennya kan sering upload story apa, ini itu gitu kan. Temennya udah punya ini, punya itu gitu kan. Terus Ya. Masnya ngebandingin sama diri diri Masnya sendiri gitu kan. Jadinya Masnya overthinking dan lain sebagainya. Terus selain itu kayak pencapaian, kayak, temennya Masnya nih udah punya ini, terus udah bisa, menang lomba atau prestasinya tinggi, terus diundang ke mana-mana gitu kan. Ya. Sedangkan Masnya masih stuck gitu. Akhirnya, hal-hal tersebut biasanya yang paling banyak membuat remaja mengalami breakdown, terus, mood-nya, naik turun, karena Ya. sering ngebanding-bandingin dirinya dengan orang lain. Yaitu, tidak percaya diri, terus insecure, terus lama-lama, dirinya dirinya orang-orang yang ini, itu ngebenci dirinya sendiri dan ya kenapa pemuda-pemudi sekarang kayak gitu ya karena ya itu, semakin modern dan kita juga harus semakin pintar juga mengolah, semuanya gitu kan. Kalau misalnya Mmm. dengan mentalnya belum siap, tapi dengan keadaan dunia ini yang ibaratnya semakin modern, ya pasti banyak banget kan masalahnya. Nah, Ya. apalagi kalau misalnya materi-materi psikologi itu udah keluar gitu loh, kayak di TikTok, Instagram, YouTube, dan lain sebagainya, kayak ciri-ciri orang depresi, ciri-ciri orang bipolar, Iya ciri-ciri orang iya. ini. Nah, ya kan? Terus Heeh. biasanya tuh orang-orang atau masyarakat atau para remaja itu sok pinter gitu kan. Mereka kayak, "Oh, aku kayaknya overthinking deh, oh aku kayaknya stres, atau aku kayaknya depresi deh." Soalnya di Iya. ciri-ciri itu ada semua gitu kan. Nah, akhirnya mereka kayak semakin down, semakin
semakin mood-nya tuh semakin ke bawah dan lain sebagainya. Karena Mhm. mereka kayak, merasa mereka mengalami hal tersebut, padahal enggak. Dan harusnya itu, kalau misalnya mereka mungkin ada tanda-tanda seperti itu, ya harusnya ke psikolog, tidak nge-self diagnose, jadi nggak mendiagnosis dirinya sendiri. Gitu sih kalau untuk Oh. perkara remaja ya. Iya 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 iya. Kalau berbicara soal ciri-ciri, kalau Mhm. ciri-ciri orang yang harus ke psikolog itu apa saja biasanya? Oke. Kalau untuk ciri-ciri, orang yang sebenarnya harus ke psikolog itu ketika seseorang tersebut tuh tidak mampu untuk, apa ya namanya, mengurus dirinya atau gimana ya, Mmm, jadi mereka tuh udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi gitu. Di kamar, kurung diri di kamar berbulan-bulan, makan nggak teratur, mmm, terus, eee, kayak linglung, diajak ngobrol nggak bisa, terus pikirannya tuh selalu negatif terus gitu kan. Dan hal-hal yang seperti itu benar-benar harus membutuhkan psikolog dan kayak kadang tuh tiba-tiba nangis sendiri itu, tapi berlanjut sering gitu loh, nggak yang kayak sekarang mood-nya bagus, terus besok jelek, terus habis itu bagus lagi, jelek lagi. Kalau misalnya iya tersebut ada doktrin atau penyebabnya, itu itu bukan itu bukan permasalahan mental ya. iya, Tetapi ketika hal tersebut kayak tiba-tiba mood-nya jelek, tapi berbulan-bulan kayak, apa ya, mood-nya tuh jelek banget pokoknya, terus kayak ngerasa dirinya tuh bukan seperti dirinya lagi gitu kan, dan mmm, dia nggak tahu dia mau ke mana, itu boleh ke psikolog gitu. Tapi ketika masih kayak punya permasalahan sama teman, punya permasalahan sama keluarga, tapi biasa aja ibaratnya nggak yang terlalu besar, itu kan ya semua orang kan pasti punya masalah ya, punya punya iya, problematikanya sendiri-sendiri, ya gitu. Tapi kalau sampai di tahap orang ini tuh benar-benar nggak bisa nanganin dirinya sendiri, nggak bisa menyelesaikan masalah sendiri, nggak bisa mikir nih, benar-benar mentak iya, banget, dan nggak ada teman cerita, biasanya tuh orang-orang yang, apa ya, kan tidak semua orang itu bisa untuk bercerita atau bisa untuk curhat gitu ya. mmm, Nah, kadang tuh, orang-orang yang seperti ini adalah yang introvert, itu mereka cari psikolog untuk, apa ya, pendengar mereka, gitu. Jadi emang lebih luas lagi sih jangkauannya. oh, iya iya, paham. Nah, kalau, apa ya namanya, kesulitan saat menangani pasien itu apa saja? Oke, kalau misalnya kesulitan sebenarnya, yang pertama ketika si konseli atau kliennya ini tuh sulit untuk, diajak pendekatan gitu. Jadi Mmm, mereka tuh datang ke kita, cuma ketika kita tanyain terkait dengan masalahnya, terus kayak, perasaan atau emosi yang dirasakan tuh seperti apa, mereka tuh nggak cerita ke kita, itu mhm, kita sangat sulit sekali karena konseling kan dibatasin ya, 1 jam atau 1,5 jam atau 2 jam, itu 2 jam, 3 jam itu udah maksimal banget kan. Tapi ketika dalam waktu segitu, si konseli atau kliennya ini tidak bercerita, kan kita juga bingung sendiri untuk memberikan saran, memberikan, arahan dan lain sebagainya. Itu mmm, kesulitan yang pertama. Terus kesulitan yang kedua, ketika permasalahannya itu dari orang lain. Misal permasalahan keluarga, orang tuanya bercerai, terus atau enggak mereka dibully gitu kan, atau mmm, enggak dan lain sebagainya. Intinya permasalahannya itu dari luar. Itu sangat sulit karena apa ya, problematikanya itu bukan di dirinya, tapi di orang oke, lain iya, atau orang terluar gitu kan. Misal kayak strict mmm, parents, orang tuanya yang, apa ya, strict atau sering melarang gitu kan. Pola asuhnya yang nggak baik, kan itu berawal dari keluarga atau orang tuanya. Nah, iya, permasalahan-permasalahan yang dari orang luar, itu menurut saya pribadi atau aku pribadi itu sulit karena kita tidak bisa memecahkan masalah kalau misal korbannya yang tanya ke kita gitu loh. mhm, Korbannya yang konseling, paling kita cuma, menjadi teman curhatnya, terus ya, dengerin keluh kesah mereka aja, tapi kita tidak bisa membantu untuk menyelesaikan permasalahan itu, gitu. Tapi eee, kalau heeh heeh. Tapi kalau 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 menurut aku, kalau permasalahannya kayak self harm, misal sampai nusuk perut sendiri gitu kan, terus sampai kayak jodotin kepalanya ke tembok, terus minum obat tidur agar bisa tidur 3 4 3 3 tablet atau 3 apa gitu kan, banyak banget kan. Itu kita masih bisa ngebantu karena permasalahannya tuh dari dirinya sendiri gitu kan. Tapi kalau iya, misalnya permasalahannya itu dari keluarganya atau dari orang lain gitu kan,
itu sulit karena kita juga harus diskusi atau menjadi penengah untuk mereka. Gitu. Hmm, kita rumit juga ya masalah tentang orang-orang ini. Ya, lumayan ya. Cuma seru kok, seru 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 Ah, seru. masih bisa enjoy lah sama konseling ini ya kan. Ya, karena menurut, aku pribadi malahan lebih enjoy karena misalnya ada klienku nih dapat permasalahan, itu permasalahan terkait dengan keluarga atau permasalahan Hmm. terkait dengan pertemanan. Jadi dari aku pribadi juga bisa mengevaluasi pertemananku tuh udah bener belum sih? Terus Hmm. keluargaku tuh bisa udah bener belum sih? Terus kayak kalau misalnya keluargaku udah baik-baik aja dan alhamdulillah keluargaku baik-baik aja ya. Jadi kita Ya. bisa lebih bersyukur gitu kan. Jadi kita bisa menikmati hidup. Terus kayak kalau misalnya pertemanan, ternyata temen konseliku tuh toksik banget gitu kan. Terus aku ngebandingin nih, ngevaluasi teman-temanku tuh toksik semua nggak sih gitu kan. Ya. Ada nggak sih teman-teman yang bermanfaat gitu dan gimana caranya biar keluar kalau misalnya ada temanku yang toksik nih, gimana caranya biar aku keluar dari lingkungan yang toksik gitu. Jadinya mengevaluasi aja, serunya seperti itu. Bisa Jadi kita bisa bisa evaluasi di diri lah ya. iya benar banget dan Eh, bisa jaga-jaga juga ketika ada permasalahan kayak misalnya, mmm, waktu itu ada klien juga ya, kayak misalnya dia itu kayak, punya permasalahan sama suaminya gitu. Jadi ya. pernikahan dini, terus, sama suaminya terkait dengan banyak banget ya, keuangan, terus, eee, terkait dengan kasih sayang, seks, dan lain Oh, sebagainya. Dan kita juga ya. harus jadi tahu gitu, jadi tahu, oh ternyata kalau misalnya, menikah itu tahapannya tuh bukan cuma, aku cinta kamu, kamu cinta saya, kamu udah ada Heeh. uang, kita nikah, nggak gitu kan. Ya enggak. Lebih ke bagaimana kasih sayang yang harus dijaga dan lain sebagainya. Jadi banyak banget yang harus dibenahi, gitu. Jadi Ya. kita belajar sih, gitu. Seru banget pokoknya. Ya kalau begitu kan berarti apa namanya? Semakin banyak pengalaman juga ya toh dari Iya iya iya. pasien-pasien kita gitu ya kan. Bener 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 bener. Ya, dan itu bisa ngebuat, apa ya, pandangan kita juga semakin luas ya. Ya, Dan buat jaga-jaga juga sih, gitu. Kalau Masnya sendiri tertarik nggak sih dengan dunia konseling seperti ini? ya kalau buat ketertarikan mungkin tertarik untuk ke psikolognya gitu loh. Karena kan ya ada lah pasti masalah yang emang nggak bisa diselesaikan sendiri gitu kan. Harus mungkin Mhm. berbicara sama psikolog gitu biar ada apa bantuan moral atau apa gitu ya kan. Tapi Oke. biasanya Tapi ya kalau dari Masnya apa? oke. Gimana 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 tuh? Tapi biasanya Lanjutin lanjutin lanjutin. Mhm. kan masyarakat menilai orang yang ke Mhm. psikolog itu pasti dikiranya udah orang gila gitu. Menurut Mhm mhm. menurut Mbaknya sendiri gimana kalau kayak gitu? Oke oke, pertanyaan saya menarik ya. Nah, Eee, untuk, ke psikolog adalah orang gila itu, persepsi atau perspektif yang udah sangat, memasyarakat banget dan udah sangat umum mmm, banget ya, kalau ke ya, psikolog itu adalah orang gila gitu kan. Dan itu, kasihan banget ya sama orang yang seperti itu. Karena, ya kita juga mengkampanyekan dari kita pribadi juga mengkampanyekan kalau ke psikolog itu bukan berarti diri mereka tuh gila gitu kan. ya, Cuma yang ke psikolog itu punya permasalahan mental atau dan lain sebagainya. Dan tidak hanya permasalahan mental ya, kadang juga pernikahan, kan juga ada psikolog pernikahan, ya, psikologi anak, psikologi pendidikan, psikologi sosial, psikologi perkembangan, terus, banyak banget HR, terus konseling dan lain sebagainya banyak banget kan terkait dengan psikolog. Jadi kalau terkait dengan masyarakat yang memandang ke psikolog itu adalah orang gila itu menurut, aku pribadi kayak, ya Allah, tidak sependek itu gitu kan. Kita juga harus open minded atau berpikiran luas ya. Jadi kayak tidak kok, tidak seperti itu. Karena aku ada cerita itu sangat menarik sekali. Jadi, kemarin temanku itu baru habis ke Jogja, dia ya, dari Bengkulu dan di pesawat dia tuh bareng sama, ibu-ibu yang anaknya masih kecil, cewek, dia tuh kanker gitu. Nah, ya, ketika ibunya itu, eee, mendapat diagnosa kalau anaknya itu terkena kanker, keluarganya tuh kayak depresi semua gitu loh, kayak nggak terima dan lain sebagainya. Nah,
ibu-ibunya ini itu menganggap bahwa ke psikolog itu adalah orang-orang yang gila gitu kan, atau Mhm, orang dalam gangguan kejiwaan gitu kan. kejiwaan. Nah heeh. Nah terus ketika si ibu-ibu ini terus ke psikolog, mendapatkan terapi, mendapatkan konseling dan lain sebagainya, baru ibu-ibu ini menganggap bahwa tidak semua yang ke psikolog itu adalah orang gila atau orang dalam gangguan kejiwaan gitu. Ya, Jadi emang bukan harus maksain dulu ya, emang kita juga harus berpikiran luas juga aja. Kita sebagai kalau kaum milenial tidak boleh menganggap bahwa yang ke psikolog adalah, yang mengalami gangguan jiwa gitu. Gitu sih. gitu. Ya, ya cukup menarik juga ya berarti ya tentang apa ya, jurusan psikolog dan pengalaman tentang Mbaknya yang udah konseling tadi. Terus Mhm mhm mhm. ya Ya, sangat mungkin menarik sekali. ya, ya mungkin sampai sini aja perbincangan kita hari ini. Ya, kalau Mbaknya ada tambahan lain, boleh? Oke. Mungkin, aku nambahin dikit ya, untuk Nah, teman-temannya Masnya mungkin yang nonton ya, untuk ya, mungkin pembicaraan kita, sore ini atau bisa kalau terkait dengan kayak ke psikolog, kalau misalnya dari teman-teman yang nonton ini punya permasalahan atau apa, jangan sungkan ke psikolog. Terus kalau hmm, misalnya kepribadian dari pribadi, teman-teman itu introvert atau ekstrovert, kalau introvert kan kalian kan nggak mendem sendiri gitu kan. nah, Ya udah ke psikolog aja nggak apa-apa, kalau misalnya berbayar ataupun mahal, carilah konseling yang gratis gitu, nggak apa-apa kok. Yang penting jangan ngependem sendiri, kalau misalnya kalian ngependem sendiri itu nanti bom waktu ya, jadi besok kalian depresi atau apa di umur-umur yang akan mendatang, mending ya, diselesaiin dari sekarang aja, mulai gitu jadi sih. Mungkin itu masalah aja sih. seterusnya ya. Heeh. Nah, Ya, jadi ya, ya. kalau misalnya udah ada permasalahan nih, mending langsung diselesain aja dibanding, ditumpuk, jadinya, nimbun emosi kan nggak baik Ya, ya. nggak Jadi baik. mending diselesain aja, gitu. Mungkin itu Ah, aja sih, Mas. oke, kalau gitu. Terima kasih untuk Mbak Nida Lailatul Sabani yang sudah menemani perbincangan kita pada sore hari ini. Kurang lebihnya ya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.